Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Ini semua akan dikembalikan kepada rakyat untuk melakukan penilaian. Apakah situasi seperti ini mau diteruskan? Ataukah situasi ini harus ada perubahan? Menurut kami perlu perubahan. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral. Bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Pernyataan Presiden boleh berkampanye dan memihak menuai polemik di hadapan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Presiden Jokowi tidak malu-malu mengatakan undang-undang pemilu sudah mengaturnya asal tak menggunakan fasilitas negara dan menjalani cuti di luar tanggungan. Keberpihakan Jokowi dikhawatirkan mengarah ke penyalahgunaan kekuasaan di tengah pencalonan sang putra Gibran Rakabuming Raka. Muncul tudingan keberpihakan Jokowi sebagai tanda kepanikan demi menggenjot elektabilitas Prabowo Gibran yang stagnan agar menang satu putaran. Jokowi tampak berpihak, tanda panik. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu, ada juru bicara Timnas Amin Bestari Barus. Selamat malam Bang Bestari. Selamat malam. Oke, silahkan kampanye, nggak apa-apa, masih musim kampanye, langsung. Ada jubir TKN Prabowo Gibran, Bang Hasan Asbi, selamat malam Bang Hasan. Malam Nana. Ada jubir TPN Ganjar Mahfud, Mas Ciko Hakim, selamat malam Mas Ciko. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ada pakar hukum tata negara STH Indonesia Jentera, saya harus komplit nih Mbak Bivitri Susanti, selamat malam Mbak Bibip. Selamat malam. Pengamat komunikasi politik, the one and only Bang Henry Satrio, selamat malam. Oke. Sebelum saya putarkan, kita mulai dialog, saya mau menyapa dulu nih teman-teman mahasiswa yang bergabung langsung di studio CNN Indonesia pada malam hari ini. Karena sebentar lagi kurang dari 2 minggu kita akan mengikuti pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Teman-teman mahasiswa, teman-teman pemilih muda ini jumlahnya besar sekali ya, 52% di Pilpres dan juga Pileg nanti. Malam ini sudah bergabung di studio CNN Indonesia ada Dewan Eksekutif Mahasiswa, FISIP UIN Jakarta. Terima kasih teman-teman dari FISIP UIN, tepuk tangannya dulu. Udah malam-malam datang ke sini sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan Republik ini ya. Nanti teman-teman boleh mengkritik, bertanya, menyampaikan unek-unek kepada ketiga jubir ini ataupun kepada para pengamat, silakan aja, gak apa-apa. Oke, sebelum kita memulai dialog saya akan putarkan dulu flashback apa sih sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Jokowi sehingga membuat geger satu Republik ini. Politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Itu tadi pernyataan Presiden Jokowi di pangkalan militer didampingi oleh salah satu capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ada beberapa infrastruktur negara juga di situ. Saya mau langsung tanya ke Bang Hasan. Bang Hasan, Pak Jokowi menyampaikan bahwa Presiden boleh berpihak, boleh berkampanye. Di belakangnya ada capres Anda, Pak Prabowo Subianto. Itu disampaikan di acara kenegaraan Capres di kita pangkalan. semua. Di pangkalan militer, kemudian ada Panglima TNI. Pertanyaan saya, apakah TPN 02 merasa, TKN 02 merasa bahwa ini adalah bentuk keperpihakannya Pak Jokowi secara terbuka? Ini memang udah gongnya ini. Jadi kalau saya sih sebenarnya bingung ini dipersoalkan. Apalagi judulnya kepanikan. Karena kan orang awam sekalipun tidak akan punya kesimpulan bahwa Pak Jokowi ada di belakang Anies. Orang awam sekalipun juga nggak akan punya kesimpulan Pak Jokowi ada di belakang Mas Ganjar. Orang yang paling awam dalam politik Indonesia punya kesimpulan Pak Jokowi ada di belakang Pak Prabowo Gibran.
memang begitu adanya. Jadi nggak ada unsur kepanikan di sini. Berarti diakui ya bahwa menurut itu saya- bentuk keberpihakannya Pak Jokowi secara clear, secara terbuka. Bukan pidato itu bentuk keberpihakan, tapi kesimpulan masyarakat tuh sudah bulat menurut saya. Nggak akan ada yang berdebat soal itu. Pak Jokowi ada di posisi mana tuh nggak akan berdebat soal itu. Jadi ini tidak perlu dipersoalkan. Yang menurut saya tidak fair tadi adalah kenapa nggak ditayangkan Pak Jokowi pidato, bukan pidato, Pak Jokowi statement itu kan bukan dalam ruang hampa. Ada pertanyaan sebelumnya kan? Ditanya oleh wartawan. Apa soal Menteri. pertanyaannya? Ya. Pertanyaannya apa? Jadi kan Pak Jokowi menjawab pertanyaan bukan dengan sengaja statement ini boleh, kan ditanya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan wartawan itu kan nggak akan ada keluar statement seperti itu. Jadi menurut saya gitu, apalagi bahasa undang-undangnya emang boleh. Yang diperdebatkan sesuatu hal yang terang benderang menurut saya. Di undang-undangnya dibolehkan. Ya. Ya kan? Diatur tata caranya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Terus kemudian diributkan. Tapi kan sebelumnya Presiden sudah sempat bilang bahwa Apa? semuanya harus netral. Ada Yang inkonsistensi dari pernyataan yang netral Presiden itu Jokowi. kan ASN, Oke. TNI, Polri. Kepala daerah nggak harus netral lah. Pemerintah pusat juga ada pernyataan Presiden Jokowi tadi pemerintah pusat juga harus kalau netral. kementerian di kementerian dia harus netral dong, ya kan? Pegawai-pegawai di pusat kan juga ASN-nya kan juga harus Oke, netral. jadi kalau semuanya harus yang netral, Pak kepala Jokowinya nggak harus daerah netral. gini, kepala daerah itu boleh berpihak, PJ kepala daerah nggak boleh berpihak Oke, karena dia ASN. betul. Tapi kepala daerahnya kalau dia mau berpihak juga nggak apa-apa, orang politik kok. Pak SBY itu kampanye untuk Partai Demokrat di tahun 2014. Ya. Kalau Pak SBY boleh kampanye buat Partai Demokrat, masa definisi kampanye yang berbeda dengan kampanye Pilpres? Ya, apakah kalau buat partai boleh, misalnya gini, Pak Jokowi hari ini kampanye buat PDIP, ribut nggak? Oke. Nanti kita tanya nih. Ya misalnya gitu. Kalau kampanye buat partai boleh, kampanye buat capres nggak boleh, berarti definisi kampanyenya berbeda. Saya nggak lihat di undang-undang tuh definisi kampanyenya berbeda. Kampanye buat Pilpres maupun buat Pileg. Sebagai kader partai politik boleh. Ya terus, Tentu saja boleh. Tapi kan Dibahas pada dalam saat ini undang-undangnya yang sedang Presiden. berkontestasi adalah putranya. ya terus. Kalau buat partai politik yang orang lain aja boleh, kenapa nggak boleh kampanye Seperti buat Barack putranya? Obama berkampanye untuk Hillary. Terus? Itu dalam satu partai yang sama. Ini kan berkampanye untuk partai Nggak yang ada berbeda, bahasa untuk calon yang undang-undangnya berbeda. bahwa Anda boleh berkampanye untuk partai yang sama kan? Ada nggak di situ? Ah, Oke. coba nanti. Ya, Jadi nanti menurut saya tanya saya, langsung nanti ke Bang lihat Wiwit aja, nih, ahlinya lihat aja nih, itu. pakar hukum tata negara. Iya. Kalau sekarang misalnya Pak Jokowi ada di belakang Prabowo Gibran, menurut saya itu sah-sah aja. Dan yang harus dicatat sekarang, Pak Jokowi belum sekalipun turun kampanye untuk pasangan Prabowo Gibran. Pak Jokowi hanya menyatakan bahwa ya Presiden boleh berkampanye. Oke. Kemudian itu yang diributkan. Terus kemudian dibilang apakah ini tanda panik? Yang panik itu menurut saya sorry ya, yang panik itu harusnya Bang Bestari Barus, yang panik itu harusnya Bang Ciko Hakim. Ini ada dua jubir Anies nih, yang panik harusnya Edi Satrio. Menurut saya yang bukan panik jubir Anies itu kan? harusnya gitu. Bukan, jubir Anies saya cuma Saya langsung konfirmasi nih. Yang panik itu harusnya itu gitu loh. Ya. Jadi kita tidak ada dalam kondisi panik sama sekali. Yang panik itu harusnya yang di bawah. Oke. Kalau yang di atas itu gitu. kepanikan tuh, Nah. Gitu. Oke, oke. Gitu. Jadi Salah sebut jadi ya. menurut Mas Hasan sudah nggak perlu diperdebatkan lagi bahwa Nggak perlu memang Pak Jokowi itu iya. memang berpihaknya ke Prabowo Gibran. Gitu. Jadi ada atau tidak adanya pernyataan itu memang sudah clear ya ke Sudah Prabowo clear kok, Gibran. sudah Tapi clear. pertanyaannya kenapa harus ditunjukkan? Itu kan bisa ditunjukkan di kotak suara. Kenapa harus ditunjukkan Ditunjukkan di mana? tempat umum, di pangkalan militer, di biaya APBN, acara Eh, kenegaraan, Bang Hasan? Ini pertanyaannya salahkan wartawan yang bertanya itu. Oke. Kenapa Anda nanya? Kalau Anda nggak nanya emang Pak Jokowi jawab itu. Tapi kan Pak Jokowi bisa menjawab yang lain. Maksudnya Anda Seperti- jangan atur-atur Pak Jokowi jawab yang lain kan, Sebelumnya jangan Pak tanya Jokowi dong. sudah menjawab harus netral, Bang Yang Hasan. netral siapa? Apakah dia bilang presiden harus netral? Pertanyaan saya. Pemerintah Maksudnya gini, pusat. kita berdebat untuk hal-hal yang perlu dipersoalkan aja. Oke. Untuk hal-hal yang terang benderang itu kenapa kita ribut sih? Pak Jokowi ditanya, dia menjawab setelah acara. Oke. Sekarang wartawannya mikir nggak kenapa nanya itu di pangkalan udara? Kalau nggak dijawab sama presiden, kemudian presidennya ini nih nggak cengli nih presiden, ditanya nggak mau jawab gitu. Oke. Kan bisa begitu juga nanti wartawan. Itu menurut pilihan saya- Pak Jokowi, boleh menjawab, boleh tidak. Iya sama Itu juga. ada momen di situ. Ya sama juga Pak Biasanya Jokowi juga Pak ketika Jokowi ditanya biasanya beliau memilih. menjawab. Pilihan kan tadi udah bilang. Pilihan Pak Jokowi boleh menjawab boleh tidak. Oke. Pak Jokowi menjawab itu kan pilihan dia. Pilihan jawabannya pun Kecuali Pak bisa Jokowi berpengaruh, pidato, kan? kecuali Pak Jokowi pidato di acara resmi kenegaraan terus bilang ini boleh loh gitu misalnya. Oke. Saya mau kampanye loh misalnya gitu. Tapi perlu dicatat juga sampai sekarang Pak Jokowi belum menggunakan Ya. haknya. Saya bicara menggunakan haknya untuk berkampanye. Karena buat saya sudah kristal clear kok. Oke. Sudah clear Jadi Pak kok. Jokowi nggak akan kampanye untuk Prabowo Gibran? Saya yakin nggak akan kampanye. Nggak akan kampanye dan nggak akan cuti juga. Nggak akan cuti menurut Oke, saya. tapi kunker jalan terus.
Ya nggak apa-apa kan kunker. Oke, baik. Saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, Jadi tadi maksudnya ditanya jangan dipersoalkan Iya, hal-hal yang sama nggak boleh Hasan. dipersoalkan. Kalau misalnya Pak Jokowi kampanyenya buat PD Perjuangan, apakah akan Sorry, diributin? gini, sedikit lagi, Oke. kurang dari 1 menit. Tadi saya baca tuh, yang disampaikan di sana, bahwa tidak boleh itu mengeluarkan kebijakan Yang yang menguntungkan menguntungkan atau salah satu merugikan calon. paslon tertentu. Saya tanya, ada nggak Pak Mahfud, misalnya Pak Prabowo boleh cuti, kemudian Pak Mahfud nggak boleh cuti? Kalau ada, boleh gugat menurut saya. Oke. Salah satunya misalnya begitu. Ya. Terang benerang kok. Jadi kalau yang kampanyenya menurut saya clear dalam undang-undang. Ya. Kalau Anda mau berdebat, wah ini menggunakan apa? Menggunakan fasilitas negara. Oh ini kelihatannya berpihak, itu terserah. Terserah diperdebatkan, silakan dituntut, silakan digugat. Tapi kalau bahwa Pak Jokowi bilang secara normatif presiden boleh berkampanye, kenapa ribut? Oke. Ini kan orang takut aja Pak Jokowi turun kampanye. Padahal menurut saya tidak diperlukan lagi karena semua sudah kristal clear. Oke. Pak Jokowi ada bersama siapa gitu. Oke, kalau udah kristal clear harusnya Pak Jokowi nggak usah ngomong kayak gitu di depan publik. Ngomong apa Pak Jokowi? Nggak ngomong saya mendukung Prabowo Subianto. Iya betul, tapi kan di belakangnya ada Pak Prabowo. Gini Kan maksudnya, ditanya lagi sama kenapa wartawan, kita harus kira-kira saya mengatur netral jawaban nggak Pak mendukung siapa? Jokowi? Ya. Kenapa kita harus mengatur jawaban Pak Jokowi? Ya, gitu? baik. Saya mau ke Gitu. Bang Ciko dulu. Bang Ciko, tadi menurut Mas Hasan, kalau misalnya Pak Jokowi kemudian berpihak ataupun kampanye untuk PDI Perjuangan, emang akan seribut ini? Ngapain kita jawab pertanyaan yang kalau-kalau gitu. Oke. Lihat yang sekarang-sekarang aja lah. Saya Enggak, saya ingin tanya, apakah kemudian PDI Perjuangan dan TPN Ganjar Mahfud akan juga ribut kalau misalnya Pak ya nggak Jokowi tahu, berkampanye kan saya untuk... belum rapat tentang Oke, itu. Kan harus paslon rapat dulu Anda. di TPN ya kan. Ya. Kita ribut apa enggak nih kan Oke, gitu. Jadi kita ya. jawab apa yang ada di depan mata aja. Ya. Sekarang itu yang terlihat adalah apakah Pak Jokowi belum kampanye? Itu Ya. pertanyaannya. Pak Jokowi setiap hari kampanye buat Prabowo Kampanye. Gibran. Oke, jadi Iya itu udah makan bentuk bakso kampanye. berdua, ya kan nggak pernah pergi sama menteri-menteri PDI Perjuangan, perginya sama menteri-menteri di koalisi Indonesia Maju. Bagi ya kan? bansos, Artinya sama bagi bansos juga ketua sama-sama. Bulog, sama kepala Bansos juga Badan Pangan dibagiin oleh Nasional. menteri-menteri dari situ dan juga mengatakan bahwa itu bansos Jokowi, ya kan. Sementara utang negara nggak mau dibilang utang Jokowi, ya kan. Pajak nggak mau dibilang pajak Jokowi, tapi bansos dia Jokowi. Nah ini yang sudah terjadi. Nah tadi dikatakan kita bukan mau ngatur-ngatur, tapi kita punya ekspektasi, Bung. Kita punya ekspektasi terhadap kepala negara kita punya ekspektasi kepada kepala pemerintahan kita. Ekspektasi kita adalah kita mau punya seorang negarawan. Saya sebagai pendukung Jokowi di 2 periode, bahkan mendukung dia sebagai gubernur, saya punya ekspektasi yang tinggi terhadap dia untuk menganggap dia adalah seorang negarawan sejati. Dan ternyata pada hari-hari ini kita melihat Pak Jokowi hanyalah seorang politisi biasa, manusia biasa aja. Nah itu aja. Kalau dibilang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, I beg to differ, belum tentu itu menguntungkan paslon 2 ketika Pak Jokowi benar-benar berkampanye. Jangan-jangan masyarakat bisa yang tadinya masih setengah-setengah muak jadi muak beneran melihat perilaku seperti itu. Nah kan itu bisa jadi blunder ya kan. Masalah soal panik apa enggak mungkin bukan panik tapi bingung saya rasa paslon 2 dengan approval rating yang hanya nomor 2 di dunia, nomor 1-nya Kim Jong Un ya, by the way. Nomor 1-nya Kim Jong Un, nomor 2-nya Presiden Jokowi ya. Kita bisa artikan sendiri lah approval rating seperti itu. Dengan modal suara 40 sekian di atas 45% Prabowo di pemilu yang sebelumnya, seharusnya Pilpres ini udah selesai. Tapi kan nggak selesai-selesai ya kan di 48 ya kan ada yang 50 lebih dan 1-2 lah ya gitu ya. Tapi 48 sudah paling tinggi, bahkan masih ada yang di 43, 44 dan lain-lain. Nah ini panik apa enggak ya itu silahkan diterjemahkan sendiri bahasanya menggunakan Lebih ke bingung bahasa yang kalau lain. menurut Ya bingung, TPN termasuk Ganjar kita juga Mahfud. bingung gitu. Ini mana yang benar nih approval rating 80%, modal suara 40 sekian 47% ya kan. Kok belum selesai juga nih Pilpres kan gitu. Itu Oke, aja. oke. Saya mau ke Timnas Amin, Bang Bestari. Kalau tadi dari TPN Ganjar Mahfud bilang bahwa Pak Jokowi ini udah tiap hari kampanye, makan bakso, makan malam, ketemu ketum-ketum Partai Koalisi Indonesia Maju. Jadi tiap hari udah kampanye buat Prabowo Gibran. Dan pembagian bansos, kita baru dapat informasi bahwa kemarin juga Pak Jokowi kunker ke Jawa Tengah, ada bagi-bagi bansos juga. Terus kemudian dari dalam mobil keluar tangan yang mengacungkan 2 jari. Itu gimana dari Timnas Amin melihat? Iya, kita melihat itu suatu hal yang Jangan sedih bang. nggak ada terkaitannya dengan kita gitu. Oke. Masa nggak merasa dirugikan ini? Enggak. Apa kerugiannya? Kepala negara, presiden, dalam tanda kutip dianggap membantu pemenangan dengan fasilitas negara. Ya kalau memangnya maunya membantu ya kan paling tidak nggak semuanya harus dibantu. Pasangan ada 3, ya kalau ada orang berpihak kan nggak bisa berpihak kepada 2. Harus 1 kan. Oke. Iya. Ya, yang masuk itu barangnya. Iya kan? Ya, sekalian Iya. kampanye. Oke. Nah itu Nggak, itu coba satu nggak sih? pertama. Ulang lagi. Jangan diulang lagi.
Terus. Itu satu. Kedua, dari sejak awal kontestasi ini memulai tahapannya, paslon kami yang tidak pernah berpikir tentang bagaimana kita ini ikut merepot-repotkan Pak Jokowi sebagai presiden. Pekerjaannya sudah sangat banyak di mana-mana. Oke. Jadi kami selalu menghargai, menghormati Pak Jokowi, biarlah beliau bekerja dengan baik, mengatur bangsa ini. Kan begitu. Jadi nggak mau kami sibuk-sibukkan lagi dengan, Pak, ada nggak kesempatan untuk kami juga di endorse gitu. Dari Tapi awal approval ratingnya Pak Jokowi tinggi sekali loh, hampir 79%. Itu berpengaruh sekitar 15-19% terhadap elektoral capres. Masa nggak butuh itu? Udahlah, begini. Banyak kali orang merilis hasil survei. Kepuasan masyarakat katanya 80%. Tapi begitu bersanding dengan Pak Prabowo jadi 43. Artinya ya belum selesai ternyata pemilu ini, kan begitu. Nah, mungkin ada hal yang lain harus dilakukan oleh tim. Kok jadi saya menasihatin, nggak yang memberikan masukan. Nanti saya nasihatin balik. Ya. Artinya ujar-ujar yang lalu itu batal dengan sendirinya ketika hasil survei itu ada di posisi tidak lebih dari 45% gitu ya. Ini kalau indikator memang dia selalu gede, saya juga bingung tuh kenapa dia gede melulu gitu. Tapi itu pun kita berucap syukur dari paslon Amin karena penggabungan dua kekuatan ini ternyata tidak bisa menembus ke 55% atau 51 ke atas. Artinya kans untuk satu putaran itu hilang gitu loh. Ya kan? Hilang sama sekali, artinya ada kesempatan untuk dua putaran dan kami rasa rakyat Indonesia perlu untuk mendapat pembelajaran politik yang lebih dengan tidak mengkait-kaitkan marilah kita berhemat segala macam. Pesta ini pesta rakyat, bukan pesta investor dan pengusaha. Ini maksudnya mengacu ke siapa nih? Para investor dan pengusaha yang katanya 2/3 menyumbang perekonomian Republik ini mendukung paslon 2. Anda mau ngomong kayak gitu? Artinya itu yang mesti kita koreksi ke depan, harus kita rubah. Jangan lagi cuman 2-3 orang yang berkuasa di Republik ini kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Masa nggak ada pengusaha yang nyumbang ke Timnas Amin? Nggak ada pengusaha satupun? Apa tuh? Nggak ada pengusaha satupun yang nyumbang ke Timnas Amin? Pengusaha itu kayaknya lebih senang berada di kekuasaan gitu. Kita ini mengagendakan ke depan ini untuk satu perubahan. Pengusaha mana mau berubah? Jadi nggak ada satupun pengusaha ya? Emang mau pengusaha berubah? Coba di mana ada yang mau pengusaha berubah? Kan nggak ada kan? Lanjutkanlah. Namun ketika kita kemarin di Bandung, kita bertanya kepada rakyat, makanya koalisi kita hari ini kepada rakyat. Apa yang kita sampaikan? Harga beras masih mahal kah? Mahal. Harus diteruskan atau dirubah? Perubahan. Nah, permintaan rakyat seperti itu. Jadi gini, intinya Pak Jokowi sebagai presiden tentu punya hak seperti disampaikan undang-undang tadi sebagai personal. Namun kemudian kita berharap memang pemilu ini menghasilkan hasil yang terbaik dan sekurang-kurangnya ASN harus netral. Tapi sampai sekarang ini dengan pernyataan presiden itu bagaimana ASN mau netral? Di undang-undang ASN aja Komisi Aparatur Sipil Negara sudah dihapuskan, pengawasan terhadap ASN itu udah nggak bisa lagi dilakukan ketika ASN itu dihapuskan. Begini, ASN harus netral itu, jadi jangan lah. Yang berkembang saat ini ya, yang kami dengar, mudah-mudahan didengar juga oleh ASN yang ada di seluruh Indonesia. Banyak mungkin mereka yang merasa lah saya mungkin bisa terbawa ke area yang tidak netral, tapi mungkin ya berio-iyo saja gitu kan. Tapi kan aslinya nanti ASN itu juga ikut nyoblos, tapi nyoblosnya di TPS. Di TPS itu kita nggak tahu nih ASN itu akan berpihak kemana kan. Mudah-mudahan semuanya ke nomor 1. Udah kampanyenya. Saya mau putarkan dulu sebelum saya ke Mbak Bibip ya, untuk tahu aturan rigidnya seperti apa, karena tadi menarik Anda katakan bahwa harus berkampanye untuk partai politiknya, sama seperti di Amerika Serikat. Saya akan putarkan ini pernyataan klarifikasinya Pak Jokowi yang bawa kertas di Istana Negara. Menarik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu
Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Itu tadi klarifikasi komplit dari Pak Jokowi sampai ngeprint kertas di Stabilo di Istana Negara pula klarifikasinya ya. Saya mau tanya ke Mbak Bibip. Mbak Bibip memang sesuai tadi pasal-pasal yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa presiden boleh berpihak, presiden boleh berkampanye, tapi kampanyenya boleh untuk paslon lain di luar partainya. Itu sebenarnya misleading. Oke. Jadi yang di-print oleh Pak Jokowi atau stafnya entah siapa itu kan hanya satu ayat dari pasal 299. Jadi kalau kita baca suatu undang-undang itu memang nggak bisa potong satu ayat. Ya. 299 itu ada 3 ayat. Kemudian harus dikaitkan dengan kalau dalam ilmu perundang-undangan tuh namanya penata urutan pengelompokan dan penata urutan norma. Jadi bab 8 soal kampanye, makanya ada 281, 282. Dia ngatur dulu tuh apa yang dilarang, apa yang boleh. Nah, terus justru di bawah 299 memang judulnya adalah hak untuk berkampanye bagi presiden. Nah, tapi kalau kita baca utuh 299 itu, dia sebenarnya presiden, menteri maupun pejabat negara lainnya memang berhak untuk berkampanye kalau kalau presiden maju untuk dirinya sendiri alias petahana. Okay. Kemudian yang kedua, kalau nah ini yang tadi kita perdebatkan, kalau dia mendukung partai politiknya sendiri. Misalnya itu clear di undang-undang ada. Itu clear. Okay. Karena ya memang begitu seperti yang sering kita bahas Obama dengan Hillary Clinton. Itu kan memang itu adalah biasa saja dalam politik gitu. Yang ketiga, kalau presiden itu atau menteri-menteri adalah tim resminya dari paslon, bukan sekedar mendukung ya. Tapi jadi harus masuk ke dalam kepengurusan tim sukses. Begitu. Betul. Jadi kalau misalnya memenuhi 1 dari 3 ini, silakan masuk ke izin cuti. Pengajuan cuti. Sekarang ini menurut saya, mari kita perdebatkan kalau mau, tapi saya yakin sekali dia pasal 299 itu 3-3-nya tidak applicable untuk Jokowi. Kenapa? Jadi ya itu tadi, dia bukan petahana, dia juga sedang tidak mendukung parpolnya, tapi mendukung anaknya, itu beda. Ya. Kalau yang satu hubungan anaknya kan kader PDI Perjuangan, masih kan belum dipecat ya Mas Ciko ya? Oke. Majunya tapi bukan dari PDI Perjuangan tapi kan? itu nggak boleh berarti ya? Nggak boleh. Di pasal 299. Jadi hubungan Pak Jokowi dengan 02 itu sebenarnya bukan hubungan elektoral, tapi hubungan keluarga. Dan itu yang tidak diakomodasi oleh undang-undang dan dimanapun di dunia memang tidak boleh. Makanya Kecuali di Korea Utara. makanya approval rating tinggi ya. Nah jadi kita harus bacanya dalam situasi itu sehingga sebenarnya kalau Pak Jokowi mengajukan cuti sebenarnya tidak bisa juga. Kalau dia mau, dia sekalian mundur. Atau dia tidak berkampanye sama sekali. Kalau apakah presiden nggak boleh memihak? Ya boleh, tapi dalam hati aja sama dalam TPS. Kan memihak atau berpolitik itu beda dengan berkampanye secara aktif. Itu yang sebenarnya tidak boleh. Ya itu seperti makan bakso, terus kemudian makan malam, terus kemudian tadi pakai angka 2 ketika habis main bola. Itu bagian dari bentuk kampanye terselubung nggak sih? Kalau menurut saya termasuk, makanya saya sebenarnya kepingin justru tim 01 dan 03 memasalahkannya ke Bawaslu. Bisa melaporkan ke Bawaslu ya? Menurut saya termasuk ya, dan jadi kalau misalnya dia bersikeras bilang bahwa loh saya cuma baca undang-undang, tapi kan kita ini publik tidak bodoh-bodoh amat ya, ada konteks politiknya yang barangkali nanti Mas Hensat bisa jelaskan lebih jauh. Kita selama ini sudah melihat kampanye-kampanye terselubung itu, jadi begitu itu dinyatakan secara terbuka, tentu saja asosiasi kita langsung ke, wah ini menyediakan wilayah yang seakan-akan mau bilang, oh saya nggak apa-apa loh melakukan ini semua. Nah itu sebenarnya jadi masalah. Jadi kita nggak bisa naif untuk bilang baca pasalnya saja dan itu pun hanya satu ayat dari pasal 299 itu. Oke, saya mau ke Mas Hensat, soal kampanye terselubung ini ya. Padahal kan Pak Jokowi jelas-jelas beberapa bulan lalu sudah mengatakan bahwa pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, itu ASN, TNI, Polri semuanya harus netral. Anda melihat secara konteks politik ada inkonsistensi pernyataan Presiden Jokowi, apalagi tampil di publik seperti ini? Ya itu kan ciri khas beliau ya, inkonsistensi. Maksudnya gimana nih? Bahkan kadang-kadang juga
sudah menjadi rahasia publik kan, sen kiri belok kanan. Oke. Jadi memang itu ciri khas Pak Jokowi. Kemudian yang kedua yang lagi coba dibangun oleh Pak Jokowi ini adalah persepsi publik. Jadi dia bermain di persepsi sehingga ada yang mendukung dan ada yang tidak. Selama ini dengan tingkat approval rate yang tinggi, dia mengharapkan masyarakat itu banyak yang mendukung gitu. Jadi tidak menduga ada orang-orang seperti Mbak Bibip, Bestari Barus, kemudian Ciko Hakim yang kemudian mempersalahkan itu. Biasanya pasti dia happy-happy aja tuh dengan apa yang ada sekarang. Misalnya pada saat berkata cawe-cawe di Juni 2023 pun akhirnya itu redam dengan sendirinya. Tapi pada saat masuk ke arena politik praktis, pada saat ada race di sana ya tentu saja dipermasalahkan, apalagi sebelumnya beliau mengatakan memang harus netral. Nah, kalau saya sih tidak ingin melihat case-nya Pak Jokowi ini dengan contoh-contoh yang lain, tapi memang case-nya adalah di Pak Jokowi karena belum pernah terjadi dalam sejarah kita anaknya presiden ikut berkampanye dengan mantan lawannya yang sudah 2 kali dia kalahkan dan berbeda partai pula gitu. Jadi artinya ini case khusus dan Pak Jokowi sedang membangun frame-frame pembelaan tersendiri. Jadi misalnya ya Mas Ciko mempermasalahkan makan baksonya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nanti dia akan bilang gitu lagi, kan saya udah bilang presiden boleh memihak, presiden boleh berkampanye. Jadi setiap kali ada orang yang bicara seperti itu dia akan kembali lagi ke sana. Jadi dia sedang mempersiapkan frame sam politik aja. Bahwa dia sudah pernah mengatakan dan belum secara formal dibantah. Presiden Jokowi ini kan orang yang mau mendengarkan suara publik secara masif ya. Dan selama suara publiknya seperti apa nih menanggapi tampilnya Pak Jokowi secara terbuka seperti ini? Ya kalau dia banyak suara publik yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak boleh melakukan seperti itu, dia nurut tuh biasanya. Tapi kalau kemudian hanya 1-2 dan kemudian ditunggu CNN selesai bahas ini kapan ya? Kalau minggu depan selesai ya dia terusin aja. Tapi dengan approval rating yang sangat tinggi membuat beliau percaya diri dong bahwa sebetulnya hanya sekelompok masyarakat aja yang tidak suka dengan apa yang beliau lakukan atau tidak setuju. Ya begitu, makanya pada saat dia makan bakso dengan Pak Prabowo kan dia kelihatan happy juga tuh karena banyak yang foto-foto. Jadi dia pikir, oh rakyat senang juga nih kalau saya makan dengan Pak Prabowo. Nah, jadi memang sudah tidak diragukan lagi memang dari awal ya. Pada saat Mas Gibran maju, maka Pak Jokowi pasti membela Mas Gibran. Tanpa harus bicara tentang siapa yang dia dukung sebelumnya, apakah Prabowo ataukah Gibran. Tapi dengan apa yang dia sampaikan kemarin di Istana Negara, kemudian dia sampaikan di sampingnya, di depannya Pak Prabowo, di depan tentara juga, itu something yang menurut saya dia sedang membangun saja persepsi framing bila kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan kampanye kemudian diprotes lagi. Dia jadi sudah bisa bilang, kan saya sudah pernah mengatakan itu dan sampai hari ini kan belum ada yang membantah secara formal ya antar lembaga negara minimal. Oke, saya mau ke Bang Hasan. Bang Hasan, ini adalah bentuk kampanye terselubungnya Pak Jokowi mengendorse capres Anda gimana? Yang jelas kan Pak Jokowi nggak pernah hadir di acara kampanye. Kalau kampanye terselubung, jangan-jangan nanti Pak Jokowi sholat dibilang kampanye terselubung buat pasangan nomor 1. Ini kan orang membaca gestur kemudian. Tapi kan makan baksonya sama capres Anda. Iya kan makan bakso sama AHY juga kemarin kan? Ya AHY koalisinya siapa? Iya nggak apa-apa kan? Kalau artinya kan makan bakso begini. Lama-lama Pak Jokowi nggak boleh ngapa-ngapain loh ini. Kalau seribet ini peserta pemilunya menurut saya lama-lama Pak Jokowi nggak boleh ngapa-ngapain nih. Menurut saya. Tapi saya pengen ini ya. Saya pikir tadi Mbak Bibit menyampaikan pasal yang saya nggak tahu. Setelah saya baca lagi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu. Pasal 299. 299 itu. Ayat 2-nya pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye. Kampanyenya nggak dirinci loh. Kampanye nggak dirinci loh dan nggak ada juga untuk partai politik yang sama menurut saya ini debatable banget ini. Ya. Silakan. 301-nya baca juga. Ya oke. Kemudian pejabat negara yang lain yang bukan berstatus anggota partai politik bisa berkampanye selama dia misalnya bersangkutan. Yang bukan anggota partai politik boleh berkampanye selama dia misalnya jadi calon presiden. Atau wakil presiden. Jadi yang bukan anggota partai politik nih. Ya kemudian anggota tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Atau dia jadi pelaksana kampanye sudah daftar ke KPU. Jadi ini terpisah-pisah, ini tidak hanya soal presiden ini. Tapi itu yang dibilang oleh para pakar hukum tata negara bahwa melihatnya bukan hanya satu pasal saja ya Mbak Bibit. Iya tapi ini tidak semua untuk soal presiden loh.
ada pejabat negara lainnya loh. Oke. Jadi baca Ini pasal strukturnya. 2 dan 3 itu pejabat negara lainnya bukan untuk presiden loh. Ya, silakan Mbak Bibip. Jadi kita harus baca tuh kerangkanya tuh outline-nya. Bab 8 itu kampanye, terus kalau dalam perundang-undangan itu di bawah Apakah bab kampanye pembagian. itu ada definisinya, kampanye pileg boleh, kampanye pilpres nggak boleh? Oh iya, kalau di bawahnya harus dibaca. Jadi mulai dari bab itu dari atas sampai bawah harus dibaca. Nah terus jadi kerangka awalnya di atas, 299 baru masuk. Memang judulnya adalah kalau presiden berkampanye, kurang lebih seperti itu judulnya. Presiden berkampanye. Nah, terus kemudian nanti 301 itu juga mesti dibaca. Sampai Presiden juga kan. 307. Enggak, yang menurut saya ketika Mbak Bibip bicara pasal 2 dan 3 itu tidak tentang presiden, tapi tentang pejabat negara lainnya di luar presiden. Oke. Ya. Silakan Mbak. Ya, jadi memang kita harus melihatnya kalau dalam ilmu hukum tuh istilahnya penafsiran sistematis. Jadi harus dipahami dalam sebuah konteks kerangka hukumnya itu. Sehingga pasal 299 kalau kita baca bareng pasal 301 akan terbaca situasi itu. Jadi kalau misalnya itu tadi ya, pilihannya adalah kalau mau resmi berkampanye silakan cuti. Tapi itu tadi ternyata kalau mau cuti juga tidak applicable untuk Pak Jokowi. Nah jadi itu ya, jadi bacanya memang harus utuh dengan pasal-pasal lainnya dalam bagian yang sama dan dalam bab yang sama soal kampanye. Oke. Menurut saya pasti debatnya ini panjang nih soal ini nih, karena Nanti di per episode definisi berikutnya ya. dan ayat-ayatnya tidak merujuk ke satu titik presiden dan wakil presiden. Oke. Saya ingin tanya ke Mas Hasan tadi gimana jadi dengan kampanye terselubung itu? Gini, kalau misalnya bansos dianggap kampanye terselubung, saran saya pasangan nomor 1 silakan kampanyekan tolak pembagian bansos bulan Januari dan Februari. Oke. Pasangan nomor 3 silakan kampanyekan tolak bansos Januari Oke. dan Februari. Nanti bansosnya bulan Maret aja. Menurut saya itu lebih clear. Oke. Lebih clear kalau memang itu dianggap sebagai kampanye terselubung. Kami tidak menganggap itu kampanye terselubung. Kami menganggap itu hak masyarakat yang ditunaikan oleh pemerintah. Baik, Mas Ciko, bahwa ada pembagian beras 6 bulan langsung dibagikan bulan ini 60 kilo. Itu nggak gimana? masalah, kita Nggak masalah. Itu. Yang kita permasalahkan Itu bentuk bukan soal kampanye pembagian tersebelumnya. bansosnya ya, jangan Oke, salah. kampanye tersebelumnya. Pembagian bansos itu bahkan akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud, mungkin diperluas lagi karena masih banyak orang yang berhak dan tidak mendapatkan. Nah itu hak yang dijamin. Dan momentumnya, waktunya. Fakir miskin dan lain-lain. Bukan momentumnya aja. Oke. Siapa yang datang bawa-bawa itu? Ya kan, kenapa presiden mesti jalan-jalan bawa bansos? Ya kan, kenapa Menteri Menko Erlangga mesti jalan-jalan dan mengatakan itu bansos Jokowi? Dan saya mendengar ya ada perkataan-perkataan seperti kalau ini mau dilanjut harus pilih siapa dan lain-lain. Ini juga Menteri Zulkifli Hasan juga melakukan hal yang sama. Itu yang menjadi masalah. Pembagian bansos tidak pernah menjadi masalah. Itu hak fakir miskin dipelihara oleh negara dan salah satunya melalui pembagian bansos itu. Nah bahkan sekarang masih banyak yang berhak tapi tidak mendapatkan. Nah ini yang akan kita perluas nanti. Tapi permasalahannya di situ. Tapi kembali lagi ini semua tadi pembahasan soal pasal. Masyarakat itu yang dibuat mereka adalah masalah rasa. Ini masalah pasal ini kan masalah hukum menghukum. Kita tidak mau menghukum, masyarakat nggak mau menghukum, nggak mau penjarain siapa-siapa, nggak mau menjarain Jokowi. Tapi ada sanksi-sanksi sosial. Tadi kenapa Jokowi diatur-atur ngomongnya? Harus diatur-atur. Dia mendapat begitu banyak kemuliaan dari menjadi presiden. Masyarakat punya ekspektasi yang lebih terhadap presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan itu tidak ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi salah mengartikan perkataan yang mengatakan what is the difference between the politician and the statesman. Ya kalau a statesman, kalau politician thinks about the next election. A statesman thinks about the next generation. Salah mengartikan next generation itu Pak Jokowi maksudnya generasi bangsa ini secara keseluruhan, bukan generasi Anda doang. Artinya, Oke. Kalau dari Timnas Amin, ini tadi disarankan oleh Mbak Bibip ya dengan pembagian bansos yang sangat masif yang dianggap sebagai kampanye terselubung dan kemudian Pak Jokowi itu nggak applicable untuk bisa cuti kampanye, mengkampanyekan salah satu paslon. Dari Timnas Amin akan melaporkan Pak Jokowi nggak mungkin ke Bawaslu, meminta Bawaslu untuk mengawasi begitu? Ya, tadi di slide awal kan terlihat Pak Anies dengan bijak tuh menyampaikan biarlah masyarakat yang akan memberikan penilaian. Artinya di situ masyarakat memberikan penilaian itu kan bisa macam-macam. Mungkin salah satunya juga bahkan memberikan penilaian itu dengan mendalami. Gitu, mendalami. Pak Anies baru punya jargon amin aja udah dilaporin ke Polda. Ya kan? Ya mungkin ini nggak tahu nanti sikap masyarakat akan seperti apa. Ya Pak Anies sudah menyampaikan secara bijak itu yang dilakukan. Kalau kemudian tentang bansos, saya kira tadi pagi itu Pak Anies menyampaikan juga tentang bahwa akan ditambah dengan bansos plus bahkan. Dan
Ini era keterbukaan publik, jejak digital luar biasa. Jangan disangka bahwa orang yang berada di perkampungan, di pedusunan itu tidak bisa mengakses informasi secara cepat. Mereka tahu persis uang ini uang apa kok. Uang membeli bansos itu adalah uang rakyat. Uang pajak rakyat. Yang harus yang dibayar oleh rakyat. Jadi apapun yang dikatakan oleh orang-orang kaitannya dengan mempolitisasi itu gugur dengan sendirinya. Dan tim kami sudah turun, tim Paslon 1 mensosialisasikan itu. Kita sosialisasikan ini bukan uang siapa-siapa, ini uang Anda kembali kepada Anda. Baik. Kira-kira itu. Sebentar Mbak Bibip, nanti kita akan bahas lebih dalam soal kenapa sih harus Pak Jokowi ini tampil secara terbuka di publik dan dampaknya apa bagi pesta demokrasi kita. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Nah, itu